Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semuanya, guru-guru TK. Hari ini ingin saya menyampaikan tentang beberapa prinsip bermain sambil belajar agar anak Anda dapat tumbuh kembang sehat dan cerdas ya. Yang pertama adalah seorang anak kecil senantiasa dalam pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh lingkungan. Pada dasarnya anak kecil senang sekali belajar. Tugas utama orang dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar, dan membiarkan anak belajar sendiri. Itulah mulai bermain. Masa yang paling penting dalam kehidupan anak dimulai sejak lahir hingga mencapai usia 6 tahun. Karena selama masa tersebut kecerdasan anak dibentuk. Anak kecil dapat menyerap hampir semua yang dipelajari di lingkungan. Untuk meningkatkan belajar, lingkungan harus dipersiapkan sehingga anak bisa bebas memilih kegiatan belajar. Jika sebuah taman kanak-kanak tidak mempersiapkan kegiatan belajar, apa jadinya? Anak kecil belajar banyak melalui gerakan-gerakan, dan gerakan-gerakan ini tidak boleh dibatasi kecuali bila membahayakan dirinya. Jadi kita tidak perlu membatasi. Jangan pegang ini, jangan itu, jangan. Itu biasa ya, orang tua jangan, guru yang belum tahu juga jangan. Dan dalam masa tertentu anak lebih mudah belajar sesuatu kecakapan tertentu dibandingkan masa lain. Ini terlihat jelas dalam perkembangan bicara. Kita lihat anak-anak yang suka bicara, udah mulai bicara, dia akan belajar bicara. Kegiatan-kegiatan sensorik dan penting dalam belajar bagi anak. Semakin banyak kesempatan anak mengirim rangsangan sensoris ke otak, semakin berkembang kecerdasannya. Misalnya kita akan memberi alat permainan. Melalui alat-alat permainan tersebut dia akan belajar. Mulai belajar, otaknya akan Anak harus bebas bergerak dan memilih kegiatan yang disenangi. Tetapi kebebasan ini harus disertai disiplin diri dan kecakapan yang dimiliki sehingga ia dapat mandiri. Juga diberi batasan untuk melindungi hak-hak orang lain. Harus berbagi, main bersama teman. Jadi kita harus memberi penjelasan terlebih dahulu sebelum kegiatan bermain. Guru dan orang tua tidak boleh memaksakan akan untuk belajar sesuatu dan tidak boleh mengganggu apa yang dipelajari anak. Ini tidak boleh memaksa keinginannya sendiri maupun meniadakan kepuasan yang dirasakan anak ketika melakukan kegiatan yang dipilihnya. Jadi belum selesai, ayo udah simpan. Berikan waktu untuk anak menyelesaikan tugasnya. Taraf kematangannya. Anak harus belajar mengikuti irama sendiri sesuai dengan taraf kematangannya dan tanpa paksaan untuk menyesuaikan dengan anak lain. Anak mengembangkan kepercayaan kepada dirinya sendiri bila dia berhasil melaksanakan tugas sederhana, misalnya mengelap meja, atau kursi.
ia lebih banyak membutuhkan kesempatan untuk meraih keberhasilan di kemudian hari. Nah, prinsip-prinsip di atas adalah diterapkan di rumah. Jadi ketika anak bermain, dia bermain, saya mengisi air dalam botol. Setelah dia berhasil, kita memberi reward, beri pujian. Waduh, kakak udah berhasil, aduh adik udah berhasil, duh dek Siva udah pandai, udah pintar. Nah, tepuk tangan, olah kami tepuk tangan.